Shalom pejuang-pejuang doa. Saat ini kita masuk pada 10 days prayer di hari yang keempat. Dan fokus kita saat ini ialah mempraktekkan kebangunan rohani. Saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang kedua dan 3. Firman Tuhan berkata, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Saudaraku, mari kita bayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bayangkan, seseorang memberikan khotbah kebangunan rohani di gereja Anda dengan seruan terakhir. Pengkhotbah mengundang pendengar untuk menerima Yesus dan selalu mengikuti Dia. Mungkin tidak ada yang merespons, mungkin sedikit, mungkin banyak. Karena Allah menciptakan manusia dengan pilihan bebas, kita tidak dapat menghargai cara orang lain menanggapi undangan. Namun saudaraku, ketika banyak orang menerima pesan Allah dan mempraktikannya, apakah karena khotbah umum, mempelajari Alkitab pribadi, penginjilan, persahabatan, atau kebenaran yang ditetapkan ilahi, maka kesaksian kita jelas berhasil. Keefektifan semacam ini adalah anugerah Roh Kudus. Kita menarik diri, kagum, dan melihat Allah melakukan mujizat-mujizat untuk saya dan saudara. Akan tetapi saudaraku, seringkali kehidupan Kristen kita kurang efektif. Hal ini bukan berarti program kerja gereja dan rencana jangkauan keluar kita sia-sia. Allah pasti telah memberkati upaya manusia kita yang tulus sejauh mungkin. Namun saudaraku, bayangkan betapa lebih hebatnya pengalaman kita jika kita menerima pencurahan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya Tuhan yang tahu kemungkinannya. Henry T. Blackaby, dia menulis, dia akan mencapai lebih banyak dalam waktu 6 bulan selama orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya daripada yang bisa kita lakukan selama 60 tahun dengan kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri. Berdoa untuk kebangunan rohani itu penting, tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Saya mengundang Anda untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk benar-benar mengalami kebangkitan pribadi. Dengan berkat Tuhan, hidup Anda bisa menjadi lebih kuat dan memuaskan dari sebelumnya. Rumah dan gereja Anda juga dapat mengalami kehidupan yang baru. Apakah ada yang hilang? Apa sebenarnya yang hilang? Pertama, kita mulai pertanyakan beberapa hal seperti, apa pusat dari semua masalah yang kita alami saat ini? Apakah itu spiritual? Mungkinkah kekurangan Roh Kudus kita terletak pada akar pengalaman Kristen kita yang suam-suam kuku? Atau jika jawaban Anda iya, lalu mengapa kita kekurangan Roh Kudus di dalam hidup kita? Jawaban Alkitab menjawab seperti ini. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oh saudaraku, ada teguran bagi kita dan sekaligus panggilan untuk menerima tantangan ini. Seperti yang kita sudah pelajari dalam bacaan di hari yang pertama, Allah mengundang kita terus meminta Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa kita tidak lapar dan haus akan Roh? Karena dengan cara inilah kita akan menerima kuasa, saudaraku. Mengapa kita tidak membicarakannya, berdoa untuk itu dan mengkhotbahkannya, agar kita tidak menerima saat kita meminta dengan cara yang keliru. Barangkali maksud dari perkataan Yakobus ini adalah Tuhan tidak dapat memberkati ketika pikiran kita tertuju kepada hal-hal dari daging. Paulus juga menjelaskan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa pikiran kedagingan itu? Apa yang coba dibicarakan oleh Paulus di sini sehubungan dengan kepikiran daging?
Firman Allah menggambarkan 3 kelompok orang dan hubungannya dengan Allah. Dalam setiap kelompok banyak perbedaan tergantung pada pengajaran orang tua, karakter yang diwariskan, pengendalian diri, usia, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Namun terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, saudaraku, ada 3 kelompok dasar: manusia alami atau manusia keduniawian, manusia spiritual atau dipenuhi roh, dan manusia duniawi atau manusia dari daging. Saudara, ketiga kelompok ini dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14-16 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1-4. Nah, secara singkat, manusia alami hidup di dunia dan belum memiliki hubungan dengan Tuhan. Para anggota gereja termasuk dalam 2 kelompok lainnya. Dan melihat ciri-ciri dari kedua kelompok akan membantu mengungkapkan di mana letak masalah tersembunyi. Sekarang, pertanyaannya adalah, termasuk dalam kelompok manakah saya dan saudara? Pemeriksaan singkat akan membantu diagnosis diri sendiri. Namun dengan catatan, hal ini dilakukan untuk melihat kehidupan kita sendiri, bukan kehidupan orang lain. Manusia seperti apakah Anda ini? Mari kita coba tanyakan dalam diri kita. Namun saudaraku, catatan yang lain, hal ini dilakukan untuk melihat, sekali lagi, kehidupan diri sendiri, bukan kehidupan orang lain. Alamiah tidak memiliki hubungan dengan Allah. Dia tidak menerima apa yang dari roh Allah, karena itu adalah kebodohan baginya. Ini yang manusia alamiah. Kemudian manusia spiritual, ya, memiliki hubungan yang penuh dan tulus dengan Tuhan. Ketika kita rohani, kita memiliki pikiran roh Kristus. Kemudian yang duniawi memiliki hubungan pura-pura atau terbagi dengan Allah. Artinya sudah menjadi umat Tuhan, tapi pikirannya masih terbagi dengan pikiran duniawi dan Allah. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia spiritual, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Di manakah posisi kita? Apakah di bagian pertama? Oh, mungkin bagian pertama bukan. Karena bagian pertama itulah orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Spiritual atau duniawi? Saudara-saudara, kitalah yang akan tentukan nanti. Kalau kita mau menjadi spiritual, itu berarti kita akan jadikan kebutuhan akan Roh Kudus, kebutuhan akan firman, kebutuhan akan doa menjadi prioritas utama kita. Mari kita berdoa melalui firman. Roh Kudus akan mengarahkan pikiran kita. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita boleh berdoa seperti ini. Bapa, kami tahu bahwa kami berada di bawah pengaruh daging kami atau juga di bawah pengaruh Roh Kudus. Tolong jadikan kami orang Kristen yang spiritual dan arahkan pikiran kami kepada hal-hal yang dari roh Tuhan saja. Kemudian firman Tuhan yang kedua ketika kita berdoa dalam firman, Galatia 5 ayat yang ke-16. Kita tidak lagi tergantung pada hawa nafsu kita. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus menghancurkan kuasa dosa dalam hidup kami. Mohon tanamkan buah roh di dalam hati kami. Kami berterima kasih atas janji yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Roma pasal 1 ayat yang kedua. Roh membebaskan kita dari penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita boleh berdoa kepada Tuhan. Bapa, sungguh merupakan berkat mengetahui bahwa perbudakan dosa telah hancur ketika kita hidup di dalam Roh Kudus.
Terima kasih bahwa Kristus menanggung kesalahan kita ke atas dirinya sendiri dan membebaskan kita dari dosa dan kematian kekal. Saudaraku, saat inilah kita akan datang dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. Datang berdoa, memohon supaya rahmat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kita semua. Karena itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami datang saat ini. Kami datang memuji, memuliakan Engkau karena kebesaran-Mu yang nyata bagi kami. Di hadapan kami ada pilihan, apakah kami akan memilih menjadi manusia spiritual atau menjadi manusia duniawi. Oh Tuhan, tolonglah kami. Arahkan kami kepada hal-hal yang benar, agar kami boleh ditentukan sebagai manusia spiritual yang memiliki roh yang selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini, Tuhan. Layakkan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Saat ini, hamba datang dan mendoakan untuk umat-umat Tuhan di atas muka bumi ini yang sedang bergumul oleh karena pandemi COVID-19. Berikan kekuatan iman bagi mereka. Tolong arahkan langkah mereka kepada jalan yang benar, sehingga mereka tetap mempertahankan iman mereka sekalipun mereka berada dalam krisis. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang akan jadikan kami umat, dan Engkaulah yang akan tuntun kami terus ke dalam segala kebenaran. Hamba datang dan mendoakan untuk gereja-gereja lokal, gereja-gereja di mana kami datang beribadah, yang saat ini mayoritas sudah ditutup oleh karena pandemik. Tuhan akan berikan hikmat kepada semua pendeta, para pemimpin gereja, sehingga kami mampu untuk menciptakan hal-hal yang menarik di dalam peribadatan, sekalipun mungkin kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tolonglah kami, hikmati kami di hikmat sorga, agar kami memberikan pelayanan yang terbaik di tengah pandemik. Tuhan akan berikan kami hikmat, sehingga kami memiliki program-program yang unik, yang luar biasa, yang boleh membawa umat lebih dekat dengan Tuhan, dan semua program, bahkan program Tuhan boleh dijalankan. Bapa di sorga, Engkau juga berkati setiap program kerja dari seluruh gereja-gereja yang ada di atas muka bumi ini. Untuk mempercepat kedatangan-Mu, Engkau berkati agar ada kerjasama yang baik yang terjalin antara pimpinan jemaat dan seluruh anggota jemaat. Nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan boleh diselesaikan, dan Yesus segera datang. Oh Bapa di sorga, hamba datang dan mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang mungkin terpapar dengan virus corona. Jamah, berikan pemulihan, keajaiban, mujizat-Mu akan dinyatakan bagi mereka. Mereka yang saat ini sudah mengalami banyak masalah oleh karena terdampak dengan COVID-19. Berikan jalan keluar, berikan kekuatan, berikan mereka pekerjaan, cukupkan kebutuhan hidup mereka. Oh Bapa di sorga, kami rindu untuk berpindah dari dunia ini ke dunia yang Engkau siapkan bagi kami. Karena itulah Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati, memohon kiranya Engkau hadir, Engkau tetap bersama-sama dengan kami, Engkau tetap arahkan kami untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-umat Tuhan. Saat ini, hamba datang dan menyerahkan semua pergumulan umat-umat Tuhan dan rencana-rencana umat Tuhan dalam pekerjaan mereka dan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bertemu besok di acara 10 Days Prayer untuk malam yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.